Ibu, monggo bisa menempati kursi atau mungkin tempat yang sudah kami sediakan. Kita akan segera mulai untuk acara diseminasi pada pagi hari ini. Selamat pagi, kami ucapkan selamat datang dalam acara Diseminasi Produk Riset dengan judul Inovasi Agroteknologi Mesin Pengolah Kokopit, Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Produk Kokopit untuk Pertanian Berkelanjutan. Untuk kegiatan acara di hari ini akan ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Tim Peneliti, kemudian akan ada paparan dari Bapak Ardi Kisworo, serta paparan dari Bapak Trihananto, dan diakhiri dengan diskusi serta tanya jawab. Kemudian setelah sesi berakhir, untuk nanti siang akan ada demonstrasi untuk pengoperasian dari mesin pengolah kokopitnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui bagaimana proses pengolahannya, nanti bisa mengikuti tim untuk ke Politeknik ATMI melakukan demonstrasi mesin pengolah kokopit ini. Dan itu akan dilakukan di akhir sesi, Bapak Ibu. Untuk mempersingkat acara, pertama sebelum kita mulai kegiatan diseminasi produk riset pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut dengan kepercayaan serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara kita pada pagi hari ini, yang pertama akan ada sambutan dari Ketua Tim Peneliti kepada Bapak Dr. Insinyur Trihananto Saputra MM. Kami persilahkan. Monggo Pak Tri. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini terkait undangan kami yang dibantu Pak Ardi dalam sosialisasi untuk acara ini. Jadi Bapak Ibu, saat ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Jadi mohon izin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang namanya berdikari ini. Kalau saat ini kami di Politeknik ATMI Surakarta itu berada di bawah koordinasi Kemendiktek Saintek, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi. Nah, Kementerian Pendidikan dan Sains Teknologi saat ini memiliki program yang namanya berdikari ini, yaitu bangunan jiwanya, bangunan badannya ini. Dan salah satu programnya yaitu program katalisator kemitraan. Nah, yang ditunjuk untuk pelaksanaan program ini Bapak Ibu merupakan perwakilan dari beberapa politeknik dan universitas. Dan saat ini kami ditunjuk untuk melakukan program ini, di mana kami diminta untuk fokus di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian hidroponik. Nah, kemudian dalam program ini dengan berdiskusi dengan beberapa mitra dan beberapa masyarakat, itu ada beberapa permasalahan atau tantangan. Ya. Maka di dalam program ini kami mengajukan program dengan judul Inovasi Agroteknologi Mesin Pengolahan Kokopit, di mana di sini ditujukan untuk efisiensi dan kualitas produk kokopit untuk pertanian berkelanjutan. Jujur Bapak Ibu, di Politeknik ATMI itu fokus skupnya itu manufaktur ya. Jadi mesin-mesin yang kami buat atau produk yang kami buat
itu sebelumnya merupakan produk-produk manufaktur atau komponen-komponen manufaktur, penunjang manufaktur. Nah, jadi ketika kami ditunjuk untuk fokus pada penelitian di pertanian ini, kami menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Jadi kemarin kami mohon bantuan beberapa rekan karena untuk pengembangan teknologi saat ini kita tidak bisa berdiri sendiri atau melakukan sendiri. Jadi untuk program ini itu rentang waktunya 1 tahun Bapak Ibu, 3 Desember sampai 3 Desember 2025, dan 1 tahun untuk penelitian riset pertanian yang belum pernah kami lakukan itu menjadi tantangan kami sendiri juga, karena ternyata di dalam pertanian itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi hasil riset yang kita pakai itu juga nantinya harus diuji coba untuk dalam proses penanaman, dan harus ada uji lab, dan waktunya itu tidak bisa cepat. Nah, untuk kegiatan ini yang ditunjuk dari kementerian kami, yaitu dari Politeknik Agni Surakarta, kemudian kami bekerja sama dengan beberapa mitra, di mana program ini harus menggandeng beberapa sekolah menengah kejuruan. Jadi kami menggandeng SMK Negeri Hamunadi Ungaran, di mana kami bekerja sama dengan SMK Hamunadi Ungaran karena di sana ada prodi atau kompetensi keahlian pertanian. Kemudian kami juga bekerja sama dengan SMK Katolik Mikael dan SMK Ma'arif Mungkit di Magelang, ya, karena mereka memiliki program studi manufaktur atau mesin perkakas. Kemudian untuk mitra industri, kami bekerja sama dengan PT Pradita Paramita Agrotama, Ibu Ratri, dan Bapak Ardi dari PT LAN, yang memberikan banyak masukan kepada kami dan memberikan support. Terima kasih Bu Ratri dan Pak Ardi. Jadi sehingga proses penelitian ini dapat berjalan dengan relatif lancar. Untuk luaran riset ini Bapak Ibu, jadi kami diberikan tugas dari kementerian, yaitu ada 6 outputan. Ada detail engineering design, yaitu desain untuk mesin sendiri. Kemudian yang kedua purwarupa atau prototipe uji coba. Kemudian yang ketiga produk akhir. Kemudian yang keempat rencana bisnis. Yang kelima destinasi dan serta. Nah, kegiatan pada pagi hari ini Bapak Ibu itu merupakan kegiatan yang nomor 5, yaitu diseminasi. Jadi kami diminta untuk mensosialisasikan hasil riset yang telah dibuat, ya, yang telah kami buat untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi ini diseminasi yang pertama itu kami tujukan kepada UMKM, dan ternyata yang hadir dari beberapa industri-industri besar, ya, jadi terima kasih sekali untuk kehadirannya. Dan untuk diseminasi kedua itu kami akan laksanakan nanti di bulan Oktober Pak Ibu, tapi di SMK Hamunadi Ungaran, ya. Jadi nanti target pesertanya yaitu dari Bapak Ibu guru dan dosen di sekolah vokasi pertanian. Jadi harapannya dengan teknologi baru ini, temuan ini nanti di dalam kurikulum atau proses pembelajaran di sekolah maupun di politeknik itu dapat diupdate lebih lagi. Jadi tim riset ini Bapak Ibu ada Bapak Ardi Kisworo dari PT LAN, kemudian Ibu Rati di PT Pradita Paramita, kemudian ada tim dari SMK Hamunadi Ungaran, kemudian ada tim dari SMK Katolik Mikael, kemudian yang kelima ada tim dari SMK Ma'arif Mungkit. Kemudian dari tim dari Politeknik Agni Surakarta, saya sendiri Dihananto sebagai ketua, kemudian dibantu rekan kami total ada 7 orang dari Politeknik ini. Jadi yang akan kami sampaikan nanti Bapak Ibu yaitu terkait mesin untuk pengelolaan kokopit sebagai media tanam. Jadi dari beberapa informasi yang kami dapat saat ini masih menjadi tantangan terkait pengelolaan kokopit ini. Jadi dengan strategi
di Indonesia, di mana pertanian itu menjadi salah satu fokus pembangunan, ya, di mana kami ditunjuk untuk bidang pertanian ini, maka kami ingin membantu atau mengembangkan teknologi dalam pengolahan media tanam kokopit ini. Jadi itu Bapak Ibu gambaran yang bisa kami sampaikan terkait kegiatan hari ini dan apa saja yang akan kami sampaikan, dan harapannya kegiatan ini sangat bisa membantu Bapak Ibu di dalam bisnis Bapak Ibu untuk pertanian hidroponik maupun pendukung yang lainnya, dan kiranya dengan kegiatan ini dapat menjalin silaturahmi kita, dan harapan kita untuk pengembangan masyarakat dan Indonesia yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Kita beri plus dulu untuk sambutan dari Pak Tri Hananto di pagi hari ini. Selanjutnya, acara inti kita yang pertama akan ada paparan pertama mengenai proses pengolahan media tanam oleh Bapak Ardi Kisworo ST. Kepada Bapak Ardi, kami persilakan. Monggo Bapak. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa yang sudah berjumpa dengan saya. Ada Pak Ari, ada Pak Budi. Saya ucapkan selamat datang di Kota Solo, meskipun bukan kota saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di program ini, itu saya dapat bagian menuntun Bapak Ibu sekalian untuk sampai kepada kenapa mesin itu dibutuhkan. Jadi mungkin bagian saya adalah mengembalikan ke basicnya, ke prinsip paling dasar, kenapa kemudian mesin ini sangat dibutuhkan sekali oleh industri, begitu. Jadi saya akan sharing sedikit yang mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah industri gede begitu, wah ini pelajaran yang dasar sekali. Tetapi karena yang hadir di sini beragam, izinkan saya untuk kemudian mengembalikan ke ilmu dasarnya sampai kemudian nanti saya tuntun ke arah kenapa kemudian inovasi seperti ini dibutuhkan. Begitu, J. Siap. Saya mulai saja. Oke. Saya balikkan lagi ke konsep yang kemudian sepakat kita anut di sini, bahwa kalau Bapak Ibu sekalian hadir di sini, berarti Bapak Ibu sudah kemudian memutuskan untuk menganut dalam tanda kutip mazhab atau aliran pertanian tanpa tanah atau soilless, gitu. Bapak Ibu sudah memutuskan untuk menghilangkan tanah dari sistem produksi dengan beberapa maksud tentunya. Jadi salah satunya adalah supaya kita dapat kendali penuh atas tanaman, karena bagi kita yang menganut sistem soilless ini, anggapan atau paradigma ataupun keilmuan yang kita miliki adalah tanah berdiri sebagai faktor pembatas dari sistem produksi kita. Berharapnya ketika kita menghilangkan tanah dari sistem produksi, kita punya kendali lebih banyak atas tanaman. Jadi kalau yang melon buahnya mau dimaniskan, itu lebih gampang memaniskan di soilless daripada di soil. Kemudian berat bisa ditambah, kemudian kondisi tanaman, jumlah daun, lebar daun, dan segala macam itu kita bisa setir. Kenapa begitu? Karena tanah itu di sistem produksi dia berfungsi sebagai buffer. Buffer itu kalau misalnya akar kepanasan dia dinginkan, akar kedinginan dia panaskan, akar kekurangan oksigen dia berikan oksigen aerasi, akar misalnya ada ketidakcocokan pH dan segala macam, dia akan berikan itu semua. Jadi buffer ini kemudian menjadi faktor pembatas, karena itu lahirlah kemudian keilmuan soilless. Nah, keilmuan soilless ini basicnya yang dasar sekali itu datang dari mana? Jadi ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian pernah melihat tanaman kok tumbuh di tembok seperti ini, begitu, nggak diapa-apain dia hidup. Nah, ini melahirkan sebuah prinsip, yaitu bahwa
ketika tanaman diberikan hal-hal yang mendasar bagi dia, yang pertama adalah sinar matahari, kemudian yang kedua adalah udara, dalam hal ini CO2 untuk daun dan kemudian O2 untuk akar, air, nutrisi, dan pegangan perakaran. Pegangan perakaran ini tidak harus tanah. Ya, jadi saya membawa ke proses dasarnya dulu. Apapun itu nanti kita akan bahas, selain tanah yang bisa kemudian menjadi pegangan perakaran itulah substrat. Jadi nanti yang akan kita kenal sebagai media soilless. Jadi syarat hidup tanaman itu 5 ini saja. Kalau kita penuhi, maka tidak memerlukan tanah untuk sistem budidaya. Tidaknya itu kemudian sistem produksi tanaman yang kita anut, Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Oke, saya lanjutkan. Oke, kemudian Pak katanya hidroponik Pak, kok soilless? Nah ini cuman perbedaan persepsi saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidroponik dan soilless itu saling keterkaitan ya. Karena menghilangkan tanah dari sistem produksi sudah pasti sistem penyampaian nutrisi kita itu pasti menggunakan cara hidroponik. Jadi hidroponik adalah sebuah sistem budidaya yang menggunakan air sebagai media utama untuk mengirimkan nutrisi kepada tanaman. Jadi hidroponik senantiasa pasti soilless, tidak menggunakan tanah. Tapi ada kasta tertinggi di dalam hidroponik itu soil drip. Nah itu pelajarannya beda lagi. Itu kalau di game Raja Terakhir begitu. Karena kita berurusan dengan kualitas tanah, kimia tanah, kita berurusan dengan kimia air dan kemudian kimia nutrisi. Kalau soilless itu kita hanya urusannya sama kimia air saja. Media sudah dikondisikan. Makanya nanti ada syaratnya. Jadi kalau di game Raja Terakhir itu soil drip, ngedrip tapi di tanah. Nah itu. Karena tanah berlempung dengan tanah pasir itu jarak dripnya sudah beda. Karena ada pola-pola pembahasan tanah dan lain sebagainya. Di sini ada Pak Budi yang lebih senior dari saya. Masalah itu. Oke, izinkan saya ngambil contoh di budidaya melon, Bapak Ibu sekalian. Dua-duanya hidroponik. Cuman yang satu itu kita nyebutnya open system karena nutrisi diberikan kemudian hilang. Begitu. Ini saya ambil contoh vertigasi. Kemudian yang satu itu closed system karena nutrisi disirkulasikan. Bedanya adalah yang open system itu membutuhkan substrat lebih banyak daripada yang water culture. Jadi kenapa sistem DRFT ini, dynamic root floating technique, salah satu teknik budidaya untuk melon, itu dinamakan water culture karena dia hanya memang memakai air saja untuk menjadi media utama di dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sedangkan substrat itu dia membutuhkan pegangan perakaran lebih banyak untuk kemudian menjadi sarana pegangan perakaran dia di dalam tumbuh kembangnya. Nah ini balik ke pilihan masing-masing ya. Artinya sama, kalau Bapak Ibu sekalian memilih water culture, PR-nya adalah memelihara air. Sedangkan kalau Bapak Ibu sekalian memilih yang substrat culture, PR-nya adalah memelihara substrat. Dua-duanya sama-sama susah, tapi dua-duanya kemudian tetap bisa di manajemen dengan baik. Mitigasi risiko bisa kita lakukan. Jadi ini supaya gambaran ini menghindari persepsi ya. Pak katanya hidroponik, kok pakai substrat? Sama, jadi yang vertigasi dan yang air saja itu dua-duanya hidroponik. Jadi kita tidak mendikotomikan dua hal itu. Begitu. Baik, kita langsung saja, saya tadi cuma membalikkan ke konsep dasar. Kalau kemudian kita bicara yang substrat culture, pasti kita akan berurusan dengan media tanam soilless atau tanpa tanah tadi. Gitu. Oke, saya pilih satu sistem untuk contoh, yaitu sistem vertigasi yang paling banyak dipakai untuk grower, begitu karena para grower sekarang itu beranggapan bahwa sistem open system itu memiliki mitigasi risiko bencana yang lebih sedikit, yang bisa kemudian diprediksi di depan, dan memiliki potensi risiko yang lebih kecil daripada water culture.
Kenapa? Karena untuk vertigasi ini akarnya tidak berhubungan. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang sifatnya tular akar begitu, Erwinia carotophora, Fusarium oxyporum dan sebagainya, itu selesai di satu polybag, tidak menular. Tapi kalau kemudian kita bicara water culture, itu memang mitigasinya cukup besar untuk kualitas air karena sekali kena penyakit yang sifatnya tular akar, maka seluruh kebun itu akan selesai dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, jadi potensi risikonya memang jauh lebih besar begitu. Oke, saya pilih ini sekedar ini saja ya. Jadi tetap ya teman-teman, kalau kita belajarnya alat tukang itu palu, kecenderungannya kita akan memperlakukan semua hal seperti paku, dipukul begitu. Jadi kalau kita bicara vertigasi, saya sampaikan buah-buah apa saja yang bisa dipelihara menggunakan vertigasi. Kalau kemudian muncul pertanyaan, Pak, duren bisa nggak? Bisa, cuman sistemnya lain yang saya bilang tadi, soil drip dan segala macam. Ya, untuk teknik greenhouse horticulture, vertigasi biasanya dilakukan pada tanaman-tanaman semusim. Nggak mungkin juga greenhouse kita tarik-tarik masuk ke dalam greenhouse, kita pelihara di dalam greenhouse, kecuali GGP ya Pak. Saya baru melihat greenhouse duren di dalam greenhouse ya cuma di satu tempat. Ya ini contoh buah-buah yang kemudian bisa dipelihara dengan sistem vertigasi. Oke, untuk kemudian memperjelas konsep substrat, saya akan sampaikan bahwa definisi dari vertigasi itu dari kata fertilizer dan irrigation, dari kata pupuk dan irigasi. Jadi dalam bahasa Inggris vertigasi berasal dari kata fertilizer through irrigation. Jadi pemupukan yang kemudian bersamaan atau berbarengan atau membersamai, kalau istilah sekarang penyiraman, itu adalah konsep dasar vertigasi. Di mana nutrisi kemudian sudah dirancang dari awal, nilai uptake-nya kemudian dikirimkan ke sistem dengan volume tertentu, dengan alokasi waktu tertentu. Kenapa kemudian sistem ini menuntut pemberian nutrisi yang presisi? Karena saya balikkan tadi, kita sudah menghilangkan tanah dari sistem produksi. Jadi kalau kita bicara nutrisi tentu saja beda dengan yang ada di tanah. Bapak Ibu sekalian nanam kelengkeng di kebun, nanam duren di kebun, hari ini masuk urea dulu N, besok kemudian fosfor P2O5, besoknya lagi KCl artinya masuk K-nya, besok lagi kalsium nitrat masuk CA-nya, boleh. Tapi kalau di hidroponik, semua harus disampaikan satu paket sekaligus pada saat yang sama karena tanaman akan melihat rasio dari masing-masing hara untuk kemudian bisa makan. Begitu. Dari situ juga sudah menuntut atau muncul karakteristik substrat tertentu untuk mengakomodasi sistem seperti itu. Tanah itu pemaaf. Hari ini Bapak kasih nitrogen berlebih, dimaafkan. Kasih fosfor berlebih, dimaafkan. Hidroponik tidak. Sekali Bapak Ibu sekalian salah memberikan komposisi nutrisi, maka 2 kali 24 jam tanaman pasti akan protes. Nah itu bedanya. Makanya karakteristik substrat yang benar dibutuhkan di situ. Jadi ini sedikit menyinggung konsep karena untuk menyampaikan pesan tentang substrat itu tadi. Kemudian hal yang lain yang kemudian menuntut kenapa substrat ini harus dipilih, nggak sembarangan pakai pasir kemudian digunakan, itu adalah ini. Jadi PR kita ketika ngedrip, berapa banyak sih? Kita itu sebenarnya kalau melakukan vertigasi, kita mengganti apa yang kemudian hilang dari sistem. Irigasi adalah evaporasi plus transpirasi, atau dalam bahasa yang lain adalah air yang digunakan oleh tanaman plus air yang diuapkan oleh lingkungan. Itu total jumlahnya yang kita gantikan untuk kemudian yang dinamakan volume drip itu ada di situ. Artinya hal ini juga menuntut spesifik demand kondisi khusus substrat yang mampu mengakomodasi sistem ini. Kita bicara tentang water holding capacity. Jadi kita tidak mau juga tanaman ya atau media tanam yang begitu disiram langsung hilang. Kita butuh media tanaman yang bisa pegang air, supaya konsep dari vertigasi ini dengan segala atributnya itu bisa tercapai. Jadi saya berikan gambaran sedikit
Kenapa nanti mengarahnya kemudian perlakuan substrat ya. Substrat seperti apa yang menjadi syarat yang bisa kita gunakan di kebun. Oke, sekarang kita bicara media tanam vertigasi atau substrat culture pada umumnya. Karena nanti kalau Bapak Ibu sekalian pakai sistem raised bed untuk menanam herb misalnya, itu prinsipnya sama. Jadi ada bermacam sistem hidroponik yang berbasiskan substrat. Saya ambil contoh saja vertigasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita golongkan substrat di hidroponik atau di pertanian soilless tanpa tanah, itu kita bisa golongkan menjadi dua. Yang pertama organik substrat, yang kedua anorganik substrat. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah kenal ini sekam bakar, kemudian ini kokopit, ini peat moss, kemudian yang anorganik itu ada zeolit, ada perlit, dan ada rock wool atau orang nyebut juga stone wool. Nah, dari beberapa media tanam yang ada itu punya beberapa karakteristik, dan karakteristik itu apakah memenuhi prasyarat dasar dari substrat itu kita akan lihat. Baik, saya ngambil definisi dari Steiner, seorang ilmuwan di Belanda pada tahun 1968 dalam sebuah bukunya. Dia tentang substrat, dia mengemukakan begini, bahwa substrat yang bisa dipakai untuk teknik soilless adalah rooting media other than soil in situ. Artinya sebenarnya kita bicara artian yang lebih luas, konteks yang lebih luas, itu media pegangan perakaran selain tanah. Jadi apapun itu yang penting selain tanah. Nah, apapun itu berarti bisa apa saja, Pak. Maksudnya ketika Bapak sebutkan tadi media organik misalnya, kenapa enggak bahasa Indonesia apa ya? Grajen kayu. Jadi bubuk gergaji yang didapatkan di lumber mill misalnya. Kenapa itu nggak bisa dipakai? Nah, nanti kita akan bicara kelayakannya. Jadi akar dari banyak permasalahan, saya yakin Bapak Ibu sekalian yang sudah berbudidaya di keilmuan tanpa tanah ini, budidaya tanpa tanah, salah satu akar permasalahan terbesar adalah media tanam. Artinya ketika Bapak Ibu sekalian bisa mengamankan media tanam, bisa mengkondisikan parameternya dari media tanam itu, setidaknya kalau ada masalah di tanaman, media tanam sudah tidak masuk dalam daftar tersangka. Ya, jadi kita persiapkan dengan baik. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, di kebun modern itu parameter ada banyak, supaya Bapak Ibu sekalian tidak pusing karena masalah, beberapa yang bisa dipegang, ya dipegang. Bisa dipegang itu maksudnya kalau mau kita tidak mau sumber permasalahan yang berasal dari air baku, ya peganglah air bakunya. Cara memegang air bakunya apa? Ya maksimal 150 ppm atau 100 ppm. Nah, itu pasti minim masalah. Yang kedua adalah substratnya, media tanam. Jadi kalau kita menganalisis permasalahan yang ada timbul dari mana, maka air sudah bukan tersangka, media tanam sudah bukan tersangka. Nah, kita cari tersangka yang lain. Itu maksudnya. Jadi kecilkan parameternya, terlalu banyak parameter, Bapak Ibu pusing sendiri. Kalau kebun nggak selesai-selesai, kapan pikir marketingnya? Karena isunya cuma masalah di kebun terus. Gitu. Oke, secara umum syarat media tanam yang bisa digunakan pada soilless, nah ini nanti akan mengarah ke output dari proses mesin. Yang pertama adalah layak secara fisika. Yang kedua adalah layak secara kimia. Yang ketiga adalah layak secara biologi. Jadi kalau ketiga hal ini Bapak penuhi atau Bapak Ibu sekalian penuhi, maka kemudian analisis mitigasi risikonya menjadi lebih gampang. Karena berarti substrat sudah bukan lagi sebagai sumber permasalahan di kebun. Jadi kalau ada biasanya begini, kalau ada misalnya hama, penyakit begitu, itu kita mencurigainya ada beberapa. Yang pertama seedborne, artinya penyakit itu atau hama itu dibawa oleh biji benih ya. Yang kedua adalah waterborne, dibawa sama airnya. Yang ketiga adalah soilborne atau substratborne. Jadi bawaan atau permasalahan itu dibawa oleh substratnya. Nanti ada airborne, jadi dibawa oleh udara, lingkungannya gitu. Jadi dari situlah kita bisa kemudian melacak dengan baik. Oke, kita akan bicara satu persatu. Yang pertama, layak secara fisika.
kita bicara tentang memiliki porositas yang tinggi. Fungsi dari porositas itu apa, Bapak Ibu sekalian? Di tanaman itu ada dua jenis respirasi. Respirasi dari daun itu mengambil CO2, mengeluarkan O2. Respirasi dari akar itu kebalikannya, mengambil O2, melepaskan CO2. Kalau malam kebalik. Jadi tanaman punya dua jenis pernafasan atau respirasi. Nah, pentingnya kemudian memiliki porositas yang tinggi di akar itu adalah karena tanaman bisa mendapatkan oksigen dengan baik untuk tumbuh kembangnya, untuk proses fisiologis dan metabolismenya itu dari akar. Media-media yang porositasnya rendah akan menghasilkan tanaman yang juga bermasalah biasanya. Nah, cek ambil contoh yang paling sederhana begini. Bedakan antara arang sekam dengan abu sekam. Nah, ini sering salah kaprah ya. Arang sekam adalah kulit padi yang berbentuk arang, jadi sudah menjadi arang berwarna hitam. Sedangkan kalau kita bicara abu sekam, itu yang sudah hancur, yang sudah benar-benar abu. Kalau zaman dulu, zaman kakek nenek saya itu dipakai untuk menggosok belakang panci. Nah, itu pakainya abu sekam. Jadi beda ya. Bedanya di mana? Porositasnya, ruang udara yang diciptakan. Itu kita bicara porositas. Yang kedua adalah daya tahan air, water holding capacity. Bapak Ibu sekalian, soilless juga sering dimanifestasikan sebagai pertanian presisi. Artinya, nanti kita juga akan bahas ini, kalau kemudian kita gunakan media, tapi nyiramnya jadi lebih sering, jadi bahkan kemudian ketika kita membudidayakan itu, jumlah air yang kita pakai untuk sistem produksi jauh lebih banyak ketika kita tanam di open field. Yang ngapain kemudian menggunakan sistem soilless, pakai soil saja gitu. Jadi media yang kita pakai hendaknya bisa menahan air atau bisa menyimpan sedikit air yang kemudian itu akan digunakan oleh tanaman. Itu karakter fisika yang kita mau. Kemudian kita bicara struktur stabil yang stabil dan tidak mudah padat atau terurai. Ini balik ke pemilihan crop Bapak Ibu sekalian. Contoh, kalau Bapak Ibu sekalian hanya nanam melon, silahkan pakai sekam bakar, nggak apa-apa. Karena umurnya pendek, cuma 65 hari. Tapi ketika Bapak Ibu sekalian nanam paprika 10 bulan, pertimbangkan juga pemilihan medianya. Karena ditetes selama 10 bulan setiap hari, lama-lama arang sekam ini akan terdegradasi menjadi abu. Jadi kita akan melihat media tanam kita menjadi abu di angka 6 bulan sampai 8 bulan. Jadi pasti hasilnya tidak bagus. Target tanaman 4 kilo per tanaman itu nggak akan tercapai. Ini yang dimaksud dengan struktur harus stabil. Yang keempat, drainase efektif, mampu membuang kelebihan air. Kita nggak mau juga media tanam yang hobinya nyimpen air. Begitu. Kalau tadi yang nomor 2 itu contohnya adalah pasir malang atau pasir biasa yang disiram sekali langsung habis, kita juga tidak mau yang ekstrim di sisi kutub yang lain begitu, yaitu bahwa media itu terlalu megang air, ya, terlalu megang air itu kita juga tidak mau. Kenapa? Balik lagi ke aerasi, semakin basah media, semakin susah juga air untuk mengambil oksigen. Kecuali kita kirimkan oksigen melalui air itu yang kemudian kita kenal dengan DO atau dissolved oksigen. Terus kemudian untuk ukuran partikel seragam. Jadi untuk ukuran partikel seragam ini memungkinkan untuk kemudian akar mendapatkan media yang homogen. Makanya kemudian kalau nanti kita bicara kokopit, itu maksimum fiber content itu ada di angka 5%. Ya, jadi kita tidak mau juga fiber kontennya terlalu banyak. Beruntung kalau Bapak Ibu sekalian ngambil kokopit yang berasal dari industri-industri pengolahan koko fiber. Karena pasti koko fibernya sudah diambil diekspor ke Eropa. Dan kokopitnya berfungsi sebagai sampah. Nah, waktu dulu masih mereka nggak tahu itu kokopit per karung harganya masih 8.000. Sekarang setelah tahu Pak, 15 Pak. Setelah tahu bisa untuk tanam ya. Oke, ini kelayakan secara fisika. Jadi secara fisika layak dulu ya karena berhubungan dengan produksi. Kemudian kita bicara layak secara kimia. Nah, makanya kemudian mesin processing kokopit ini tidak hanya bicara melulu pada
bagaimana kemudian melakukan pencucian, kemudian flakes-nya atau strukturnya itu sama atau homogen, tetapi juga mesin itu harus mampu mengkondisikan kokopit untuk kemudian dia layak secara kimia. Layak secara kimia yang pertama tidak mengandung unsur hara atau inert secara kimia. Loh Pak, bukannya kalau kita nanam di tanah itu kita perkaya dengan pembenah tanah Pak. Ada pupuk kandang masuk di situ untuk memperbaiki CN rasio, ada zeolit masuk di situ untuk memperbaiki KTK, ada dolomit masuk di situ untuk memperbaiki pH, macam-macam. Nah itu tidak berlaku di soilless. Di soilless, nutrisi itu sudah ditimbang sesuai dengan porsi makan masing-masing crop. Jadi tidak boleh ada lagi media yang kemudian punya hara sehingga menambahkan komposisi. Saya ambil simpelnya, kalau melon itu makannya 1 nasi 2 tempe 3 tahu, di media tanamnya ada 1 nasi, maka yang kita sajikan ke melon adalah 2 nasi 2 tempe 3 tahu. Overweight lah dia, akhirnya misalnya kalau istilahnya nasi itu nitrogen N, nanti akan menjadi melon non buah. Jadi kita panennya daun saja. Karena ada semangka non biji itu Pak. Nah ini melon non buah. Karena dia kebanyakan nitrogen atau dalam hal ini ilustrasi tadi adalah nasinya. Jadi untuk menghindari perubahan rasio nutrisi, maka kemudian kelayakan kimia yang pertama syaratnya media tanam itu harus inert. Tidak boleh mengandung unsur hara. Enggak ada cerita kemudian dikasih pupuk kandang dan segala macam. Ya, beda aliran. Begitu. Yang kedua, kalau kita bicara EC, nah nanti hasil output mesin pengujian kokopit yang disusun bersama oleh ADMI ini nanti adalah kita tunjukkan before dan afternya, ya menggunakan EC substrat tester. Jadi sebelum masuk ke mesin itu berapa, afternya berapa, karena syaratnya adalah EC kalau electronic conductivity-nya itu rendah. Nanti Bapak Ibu sekalian pada output akhirnya akan ketemu di bawah 1 desisiemens per meter atau milisiemens per sentimeter. Jadi itu menunjukkan kondisi yang layak sekali untuk budidaya. Kemudian media yang ada juga tidak boleh kemudian menarik atau menuntun ke arah salah satu kutub pH. Tidak boleh kemudian mengarah ke arah asam maupun mengarah ke arah basa. Jadi untuk nutrisi hidroponik itu kita jaga 5,5 sampai 6,5. Untuk substrat itu kita jaga 5,5 sampai 7,0. Jadi media apapun yang Bapak Ibu sekalian pakai itu hendaknya tidak menggiring zona akar ke arah pH tertentu. Kenapa? Karena pH itu nafsu makannya tanaman. Kalau kita ngecek EC di nutrisi itu kita sedang ngecek ketersediaan makanan. Tapi pH itu nafsu makan, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Makanannya ada, tapi dia nggak nafsu untuk makan sama saja. Jadi media hendaknya cenderungnya netral untuk pH. pH secara matematika didefinisikan sebagai minus log 10 ion H+. Artinya kalau pH Bapak Ibu sekalian turun dari 7,0 sampai 6,0 itu terjadi pengasaman bukan 2 kali lipat, tapi 10 kali. Ya, jadi kita main definisi matematis saja. Kalau kemudian di substrat culture, Bapak Ibu di water culture, Bapak Ibu sekalian ngalami mungkin kenapa melon saya ketika belum punya buah pH-nya cenderung naik, Pak. Kenapa kalau sudah punya buah pH-nya terjun bebas tapi tanamannya enggak kenapa-kenapa. Ini masalah preferensi makan. Di vegetatif, tanaman Bapak Ibu sekalian banyak menyerap nitrat, NO3-, kemudian ortofosfat primer H2PO4-, kemudian SO4, SO4-2-, kemudian boron H2BO3-, molybdenum MOO42-, anion-anion semua. Tanaman itu selalu menjaga kelistrikan di larutan nutrisi, jadi ketika dia serap 1 anion, dia akan gantikan dengan 1 ion hidroksil OH-. Nah, pH itu adalah rasio antara OH- dan H+. pH 7,0 itu ketika OH- sama dengan H+. Nah, kebalikannya ketika dia ngisi buah, itu dia akan banyak ambil K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Zn2+, Mn2+, dan lain sebagainya. Semua kation yang bermuatan positif.
Akibatnya dia sering nuker pakai ion H+. Semakin banyak ion H+ di larutan nutrisi Bapak Ibu sekalian, turunlah pH. Jadi itu wajar, alami ya. Ini masalah pH. Jadi media tanam tidak boleh mengarah ke satu kutub pH tertentu. Dia harus cenderung netral. Kemudian kita bicara salinitas dan sodisitas. Bapak Ibu sekalian, kita butuh untuk mengkondisikan media tanam itu memiliki salinitas rendah, yaitu bisa ditunjukkan juga dengan angka EC. Yang kemudian kalau kita bicara sodisitas, ini spesial. Kalau salinitas itu dari kata salt, semua garam. Kalau sodisitas itu dari kata sodic, itu dari sodium atau natrium, Na. Nah, kenapa begitu, Bapak Ibu sekalian, yang namanya kokopit itu tidak mungkin tukang prosesnya atau perusahaan yang memproduksi kokopit itu milih-milih. Dia dapat kelapanya dari gunung atau dari pinggir pantai, pasti semua kelapa diambil sama dia. Nah, akibatnya kalau dia processing banyak kelapa-kelapa yang dari pantai, maka kandungan garam utama NaCl, garam dapur, sodium chloride itu akan besar sekali. Dan nanti ketika kita gunakan untuk menanam, akan terjadi banyak masalah ketika kandungan sodiumnya cukup besar. Sodium itu ionnya Na+, berat atomnya 23. Ketika kita sediakan kalium di situ, ionnya sama-sama K+, berat atomnya 39,5. Lebih berat. Jadi kalau ada bersama-sama di akar, kalau rasionya tidak lebih banyak kalium, maka tanaman preferensinya cenderung ngambil natrium atau paling tidak memblok transporternya. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Ini neranginya rada kebablasan. Oke, yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, syarat layak kimia itu adalah stabil terhadap pengaruh perubahan komposisi kimia. Jadi Bapak Ibu sekalian, nutrisi hidroponik itu isinya garam semua. Jadi garam itu adalah senyawa yang ketika larut di air dia membentuk satu anion dan satu kation. Jadi membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, kemudian kalau ion ini pH-nya tidak tepat, dia melayang-layang dalam air, didukung oleh kondisi media tanam yang kemudian peka untuk hal-hal seperti itu, maka akan banyak terbentuk senyawa baru yang kemudian mengakibatkan tanaman tidak bisa makan. Contohnya MgSO4, magnesium sulfat, itu bahan baku nutrisi. Ketika larut dia jadi Mg2+ dan SO4 2-. Tapi kalau lingkungannya mendukung, Mg ketemu ortofosfat sekunder, HPO4 2-, dia akan membentuk sesuatu senyawa baru, yaitu magnesium hidrofosfat, Mg HPO4. Ya, jadi kalau sudah dia membentuk senyawa baru, maka magnesium dan fosfor yang kita desain sudah tidak sesuai lagi di penakaran. Karena kalau sudah jadi senyawa tidak bisa diambil lagi oleh tanaman. Akibatnya munculnya atau manifestasinya adalah defisiensi magnesium, defisiensi fosfor, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu benar sebuah kondisi substrat yang stabil dan tahan terhadap pengaruh perubahan komposisi kimia. Ini penting ya. Oke, layak secara kimia sudah. Yang terakhir, kita bicara layak secara biologi. Layak secara biologi ini penting sekali, mengingat sebenarnya kalau di soilless itu alirannya adalah menghilangkan semua pengotor biologis. Kalau di tanah, Bapak Ibu sekalian, perlu mikroorganisme yang menguntungkan untuk membantu proses perubahan misalnya dari amonia menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat, supaya siap diambil oleh tanaman. Tetapi di soilless tidak. Prinsipnya karena kita tidak mengetahui berapa banyak jumlah bakteri baik, berapa banyak jumlah bakteri jahat, kan kita nggak tahu ya. Masa ditanya mana SKTK-nya, kan nggak mungkin. Jadi ada bakteri itu yang punya SKTK berarti bakteri baik, kan nggak begitu ya. Kita bisa mendeteksinya dalam jumlah koloni. Jadi ini Bu Ratri yang lebih pakar dari saya, makanya saya nggak berani jelasin panjang-panjang. Intinya adalah, makanya kalau dulu kita minum Yakult nggak boleh dikocok ya Bu, karena bakteri jahat berasal dari bakteri baik yang tersakiti, Pak. Yakult kan bakteri baik, kalau dikocok jadi jahat, marah kan dia, Pak. Nah itu. Jadi jadi bebas dari mikroorganisme patogen. Jadi bibit-bibit penyakit
bisa bakteri dan yang lain, itu harus bebas. Sorry, saya bahasnya poin yang kedua. Yang pertama, bebas dari hama tanah. Jadi poin kedua sudah saya jelaskan. Hama tanah itu apa saja, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Kita bicara dari mulai orong-orong, ya anjing tanah. Terus kemudian kita bicara semua makhluk penghuni substrat lainnya, yang itu biasanya ada di kokopit. Kenapa ada? Karena di pabrik kokopit itu adalah bahan limbah. Tentu saja kalau limbah dia akan diperlakukan seenak pabriknya, dipanas-panasin apa segala macam. Begitu. Kalau melon kemudian sudah mulai, kalau pagi seger, kemudian siang layu, sore seger lagi, lihat akarnya, pasti sudah berbentuk jahe akarnya, karena ada nematoda tanah atau cacing di situ. Jadi banyak sekali kemudian faktor-faktor biologis yang bisa mempengaruhi kokopit. Kemudian sisa fermentasi berbahaya, bisa alkohol, asam organik, atau senyawa dekomposisi. Makanya kemudian tidak kita sarankan untuk monggo Ibu. Tidak kita sarankan untuk kemudian melakukan fermentasi terhadap kokopit yang berlebihan. Karena kalau timbul senyawa-senyawa ini justru kontraproduktif kemudian untuk budidaya. Terus kemudian juga kita pengen media itu bebas koloni jamur pengurai hara aktif. Jadi kalau kemudian banyak jamur yang justru dia hobinya mengurai hara, repot. Jadi nitrat NO3- diurai menjadi N2. NH4 plus amonium diurai juga menjadi N2, malah repot. Karena tanaman bisa mengambil nitrogen dalam bentuk 2 itu. Kalau di hidroponik, urea nggak bisa. Jadi urea bukan bahan baku nutrisi hidroponik karena dia kelasnya adalah organik, butuh enzim urease untuk memecah urea menjadi nitrit atau kemudian menjadi nitrat. Jadi itu. Terus kemudian rendahnya kandungan tanin dan lignin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kokopit itu diproses, dia akan menghancurkan lignin, itu dinding sel tanaman. Efeknya apa? Akan ada kandungan 2 hal ini di dalam kokopit. Begitu. Kalau ini tidak dikeluarkan, ini menjadi fitotoksik. Kenapa? Karena dia berasal dari tanaman berkayu, sedangkan biasanya tanaman-tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik adalah tanaman yang tidak berkambium, tidak berkayu, dan tipenya adalah tanaman-tanaman semusim. Nah ini kalau kemudian dilakukan pencucian manual, salah satu indikasinya adalah air yang keluar dari kokopit sudah tidak berwarna teh. Nah kemudian ini menjadi menarik karena untuk melakukan proses ini Bapak Ibu sekalian butuh air yang cukup banyak. Ini salah satu perbandingan ya kenapa Bapak Ibu sekalian memutuskan memakai apa. Itu salah satunya adalah ini. Saya ambil 2 substrat yang biasanya dipakai untuk budidaya vertigasi ya, tanaman apapun. Jadi ada sekam bakar, kerugiannya yang saya cetak merah adalah kerugiannya. Butuh proses pengolahan. Jadi paling murah adalah beli sekam kemudian bakar sendiri. Tapi hati-hati meleng sedikit jadi abu. Ya, jadi bakar sekam bukan sesuatu yang gampang dilakukan. Tidak bisa atau kurang bisa menyimpan air. Otomatis kalau menggunakan sekam, Bapak Ibu sekalian harus menyiram lebih banyak. Degradasi partikel lebih cepat. Yang saya bilang tadi untuk tanaman-tanaman panjang, hati-hati. Salinitas dan sodisitas rendah. Karena padi Oryza sativa itu tidak mengkonsumsi NaCl seperti kelapa, ya, Cocos nucifera. Terus kemudian stok di pasar tergantung musim. Nah ini nggak lucu kan kalau kita nanam kemudian nggak nanam hanya gara-gara media tanamnya hilang. Karena apa? Bapak Ibu sekalian berlomba dengan tukang bakar genteng dan tukang bakar bata yang kemudian menjadi konsumen terbesar dari bahan baku arang. Kokopit dia butuh proses pencucian, saya sudah sampaikan tadi karena dia limbah, tetapi dia mampu menyimpan air, degradasi partikel lambat, harga murah karena limbah, dan stok tidak tergantung musim. Musim apapun, musim panas, musim hujan, musim duren, ada tetap ya kokopit ini. Terus kemudian salinitas dan sodisitas tinggi, ini masalah. Terus kemudian lebih membutuhkan sterilisasi. Nah 3 hal ini setidaknya yang kemudian
orang lakukan untuk mempersiapkan kokopit ini menjadi media tanam yang layak. Sebelum pakai mesin, ini yang orang lakukan untuk memproses kokopit. Yang pertama, proses sterilisasi. Proses sterilisasi di sini itu yang digunakan adalah hidrogen peroksida, tapi nanti yang kita gunakan adalah hidrogen peroksida yang food grade, begitu, yang sudah dikelat silver. Kita ambil dari animal science, jadi ayam aja minum itu nggak mati, ya. Tapi efek oksidatornya masih ada. Pertanyaannya, kenapa kita pakai hidrogen peroksida? Karena gini Bapak Ibu sekalian, untuk membuat media tanam ini layak secara biologis, kan 5 tadi musuhnya banyak banget ya. Kalau kita bicara hama, berarti harus pakai insektisida. Kita bicara fungi, harus pakai fungisida. Kita bicara jamur, ya fungisida. Bakteri, harus pakai bakterisida. Kita bicara nematoda atau cacing, harus pakai nematisida. Kalau kemudian ada keong di situ, kita juga harus pakai moluskisida. Pertanyaannya, mau berapa banyak ida yang kita pakai hanya untuk sterilisasi kokopit? Karena itu digunakan hidrogen peroksida, dia adalah oksidator kuat. Oksidator kuat itu mengoksidasi semua senyawa organik. Jadi kalau ketemu senyawa organik, dia pasti oksidasi. Karena itu kita memandang itu menjadi lebih efisien. Jadi dosisnya untuk sterilisasi air itu 40 ml per 1000 liter, untuk sterilisasi kokopit itu 50 ml per 1000 liter. Ini biasanya orang spraykan begitu di awal. Jadi ini yang saya ajarkan ya, karena mesin itu belum tersedia begitu. Ketika saya mengajar ke petani, proses inilah yang saya ajar. Yang kedua, kita juga berurusan dengan salinitas dan sodisitas tadi. Nah, karena salinitas dan sodisitas tadi itu sifatnya akan mengganggu proses produksi, ada sodium yang kemudian terjerap di media tanam, kita harus tendang keluar sodium itu. Caranya adalah dengan menggunakan senyawa hara yang bentuk ionnya memiliki berat atom lebih tinggi, yaitu kalsium. Ya, Ca itu berat atomnya 40 dan muatannya 2+. Ketika kita menggunakan kalsium nitrat CaNO3 2 kali, ketika dilarutkan akan terbentuk Ca2+ dan NO3-. Ca2+ ini akan menendang keluar sodium sehingga media tanam kita itu salinitasnya rendah. Begitu. Dosisnya adalah 7 gram per liter atau 7 kilo per 1000 liter. Itu yang kita pakai. Nah, ini nanti sudah diadopsi di mesin itu. Kemudian yang terakhir adalah pencucian. Jadi ini masih gambar, yang ini juga kita lakukan begitu. Mencuci kokopit begini. Jadi setelah disalinasi tadi, desalinasi kemudian disterilisasi, pencuciannya begini. Dan ini Bapak Ibu sekalian, itu tanpa terasa kita menggunakan air sudah mendekati konvensional. Kenapa? Dari hasil riset dan pengamatan kita, kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan polybag 40x40 yang volumenya sekitar 14 liter, minimal Bapak Ibu sekalian menggunakan 2 kali lipat volume polybag itu untuk kemudian membuat air ini bebas, membuat kokopit ini bebas tanin dan segala macamnya. Artinya untuk setiap satu polybag Bapak Ibu sekalian menggunakan 28 liter air. Karena pencucian ada pencucian pertama, pencucian kedua, dan seterusnya. Di mana penghematannya, di mana precision farming. Gitu. Nah, terus kemudian kalau pakai 30-30 untuk satu tanaman, ya berarti itu 9 liter. 9 liter Bapak Ibu sekalian pakai sekitar 18 liter. Untuk mencapai kondisi ideal kokopit siap tanam. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi untuk mencuci media itu kita gunakan, bahkan ada kebun yang mungkin menggunakan lebih banyak dari ini. Nah ini banyak akademisi, banyak para ahli kemudian ngeklaim ya bahwa ketika di budidaya konvensional satu tanaman itu kita siram satu musim dengan 250 liter air. Artinya kalau satu tanaman itu menghasilkan sampai 4,5 kg kalau di tanah, berarti untuk menghasilkan 1 kg buah melon dibutuhkan 55,5 liter. Itu data mereka. Kemudian yang greenhouse vertigasi bilang kami satu musim satu tanaman cuma nyiram 50 liter.
meskipun hasil pertanaman karena untuk menjaga rasa kita hanya pelihara satu buah, kemudian satu buah itu rata-rata 1,5 kilo, maka kemudian untuk menghasilkan 1 kilogram melon dibutuhkan air 33,33. Ini kalau nggak hitung air yang digunakan untuk mencuci kokopit. Coba kita masukkan equation-nya. Jika ditambahkan dengan komponen pencucian media tanam, yang saya bilang tadi setiap polybag 40 kali 40 itu volume 14 liter, maka ya air yang digunakan adalah 28 liter. Maka kalau satu tanamannya balik lagi ke 14 liter, maka sebenarnya di greenhouse vertigasi untuk menghasilkan 1 kilogram melon itu butuhnya 47,33. Ya tapi kok lebih hemat Pak? Iya, tapi nggak signifikan. Kalau kita ngomong precision farming, apalagi ke depan penggunaan air itu luar biasa, apakah kemudian kita masih bisa ngomong pertanian presisi kalau untuk menghasilkan 1 kilogram melon butuh 47,33 liter. Nah, mesin kokopit yang dirakit oleh tim peneliti ADMI, yang tadi datanya kita dapat ya Pak ya, dari untuk setiap polybag ukuran 40 kali 40 atau 14 liter volume itu tadi, hanya membutuhkan 7 liter air. Bayangkan, penurunannya adalah dari 28 liter ke 7 liter. Sudah bisa menghasilkan kokopit yang siap digunakan. Kita nggak ngomong dulu EC-nya dan segala macam, karena nanti ada fotonya ya Pak ya. EC before itu di angka 1,7, EC afternya itu 0,4. Ya, 0,4. Ya, jadi mesin yang didesain ini ya kita bersama-sama mendesain, saya memberikan advice dari sisi agronomisnya begitu, menghasilkan produk yang signifikan. Tinggal nanti Bapak Ibu sekalian komparasi saja spending listrik, daya dan segala macamnya dengan manpower. Listrik yang digunakan sekitar 1.500 watt. Ini perkiraan singkat, koreksi saya kalau saya salah ya nanti. Terus kemudian level yang akan Bapak Ibu sekalian nanti lihat itu menghasilkan 4 liter kokopit per menit. Itu bisa dibesarkan sesuai dengan kebutuhan industrinya. Silakan hitung listriknya, ketika itu dikonversi dengan manpower, artinya untuk menghasilkan sekian ratus polybag itu butuh berapa hari. Kalau orang nyuci manual, nah itu Bapak Ibu bisa kalkulasi. Artinya kalau kita memang berada di jalan precision farming, ya semuanya harus presisi. Bapak Ibu sekalian bantu saya meluruskan ya, karena smart farming, precision farming ini kemudian menjadi sesuatu yang hanya ditangkap cangkangnya, tapi dilupakan esensinya. Beberapa waktu yang lalu, dan ini sering, karena kata smart farming ini dipakai untuk dirjen, dipakai menteri ketika dia pidato kenegaraan dengan gagah begitu, akhirnya yang di bawah ikut pakai. Ketika saya uji kurikulum di sebuah SMK, kemudian saya tanya apa yang mau diajarkan bedanya dengan tahun kemarin. Pak, tahun ini kami mau ngajarin smart farming. Smart farmingnya gimana Pak? Bisa kasih penjelasan? Pokoknya semuanya itu kalau bisa dikendalikan lewat smartphone, Pak, itu smart farming. Nah, kayak gitu pakai Bardi selesai. Ya, smart farming itu asalnya pasti dari precision farming. Karena pertanian presisi tidak mungkin dilakukan manusia, maka mesinlah yang mengambil alih. Algoritma lah yang mengambil alih. Nah, itu the real smart farming. Jadi pemerintah kita juga kemakan jargon begitu. Menterinya ngomong smart farming, semua smart farming sampai bawah, tapi konsepnya lupa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di industri ini, bantu kami meluruskan. Oke, sampai di sini Pak Hananto. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada pertanyaan di rapel nanti saja, kita akan masuk ke bahasan selanjutnya. Monggo saya kembalikan ke Desi. Terima kasih Pak Ardi. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Ardi, luar biasa sekali Pak. Terima kasih Bapak. Precision farming ya Pak ya, luar biasa ya, dengan adanya kegiatan semacam ini. Saya dan teman-teman yang dari teknik pun juga bisa lebih mendalami ya pertanyaan itu seperti apa. Kalau saya mau beli sayur nanti di pasar pun juga mungkin mulai hari ini saya nggak akan negosiasi lagi ya Pak ya, karena ternyata wah luar biasa sekali ya petani itu ya. Baik, selanjutnya akan ada paparan kembali dari ketua tim peneliti kami nanti terkait dengan teknologi pengolahan media tanam dari Bapak Dr. Insinyur Trihananto M.Eng. Kepada Bapak Trihananto kami persilakan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih
Mas Galih. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saat ini kami akan menyampaikan terkait konsep dari teknologi yang kami kembangkan bersama tim mitra industri. Jadi inovasi yang kami lakukan yaitu terkait inovasi agroteknologi mesin pengolahan kokopit. Jadi Bapak Ibu, acara ini ya sekali lagi itu dilakukan karena dari perguruan tinggi itu diminta untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi salah satunya karena adanya permasalahan atau tantangan yang seperti yang disampaikan Pak Ardi tadi, yaitu terkait pengolahan media tanam. Jadi kami diminta untuk mengembangkan alat untuk membantu pengolahan kokopit ya untuk media tanaman hidroponik ini. Jadi target utamanya yaitu menghasilkan kokopit yang memiliki spek atau kualitas yang diinginkan. Jadi kegiatan yang telah kami lakukan Bapak Ibu sebelum kami merancang mesin ini kami telah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu koordinasi atau need analysis ya, merencanakan kebutuhan yang diharapkan dari mesin nanti itu seperti apa. Ya. Kemudian kami juga telah melakukan survei langsung, salah satunya di PT Pradipta Paramita Agrotama ini ya, pada Januari. Kemudian kami melakukan koordinasi untuk konsep mesin yang pertama, ya, kemudian rencana agenda kegiatan, dan di sini kami juga melakukan uji coba Bapak Ibu. Jadi uji coba yang pertama itu juga kami berdasarkan proses yang ada di PT Pradita, kemudian kami coba untuk kembangkan di mesin, ya. Tapi sebelum ke mesin itu kami melakukan uji coba manual terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini kami melakukan ini ya, dari kokopit, kemudian kami sirami dengan air, kemudian kami hitung, kemudian kami mixer ya, mixernya masih menggunakan mesin konvensional terlebih dahulu, kemudian kami saring ya, kemudian diuji ya, diukur, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, ini uji coba yang pertama sebelum ke mesin. Jadi istilahnya proses-proses yang manual itu coba kami konsep ke mesin. Kemudian setelah melakukan desain, ya ini kami lakukan diseminasi atau FGD kepada mitra industri, kepada yang dihadiri oleh Pak Ardi, kemudian Bu Ratri dari PT Parada dan SMK-SMK yang kami ajak untuk kolaborasi. Dan dari pertemuan ini ada masukan-masukan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Ya. Kemudian dari FGD ini Bapak Ibu kami melakukan pengembangan lagi. Jadi konsep yang pertama tadi tidak kami gunakan ya, karena ada konsep yang lain yang bisa dicoba kemudian untuk bisa dikembangkan di mesin ya. Ya, jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi ini bisa terlihat Bapak Ibu untuk proses penekanan kokopit itu juga kami masih menggunakan konvensional ya. Jadi masih menggunakan tubuh manusia ya. Kemudian diukur dan hasilnya itu ternyata masih tinggi yaitu 0,76 ya. Nah, kemudian dari hasil ini itu kami sampaikan lagi, diskusikan dengan Pak Ardi, kemudian dengan hasil diskusi dengan Pak Ardi di situ disampaikan lagi menggunakan konsep yang kedua seperti ini. Ya. Nah di sini hasilnya itu sudah memenuhi. Nah, dari konsep ini Bapak Ibu kami kemudian memberanikan diri untuk mengembangkan mesin. Jadi kami melakukan desain mesin ini. Namun yang kami desain pertama itu bukan mesin jadi, namun purwarupa terlebih dahulu. Jadi melibatkan SMK Ma'arif Kota Bukit dan SMK Mikael dan Politeknik Admi. Dan untuk desain ini dari tim mahasiswa Politeknik Admi. Nah,
hasilnya untuk perwarupanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini kami gunakan untuk mencoba sistem yang dipakai, misalkan kokpitnya itu di press itu seperti apa. Ya, kami menggunakan mesin prototype terlebih dahulu seperti ini. Dan ini uji coba, ya. Ini uji coba yang kami lakukan di Politeknik ADMI dan di PT Pradita Paramita. Kemudian kami juga melakukan uji coba di SMK Hamunadi Ungaran, dan ternyata untuk proses yang baru ini, ya, dengan di press ini itu hasilnya itu bisa memenuhi. Nah, dari proses tadi Bapak Ibu, kami kemudian mengembangkan mesin yang jadi, ya. Jadi ini proses untuk desain, kemudian ini mesin unit press, ya. Dan mesin unit pressnya ini kami buat terlebih dahulu karena kuncinya itu ada di sini. Dan ternyata setelah dilakukan uji coba Bapak Ibu, uji cobanya seperti ini. Jadi dari kokpit yang ada, yang telah siap itu di press, ya. Dan ketika proses uji coba ini dulu juga didatangi oleh dari beberapa kunjungan dari industri, ya. Nah, ini salah satu proses untuk pengepresannya. Jadi secara prinsip nanti ada pemilihan antara air dengan kokpit yang asli, ya. Kokpit yang dihasilkan itu ada di sebelahnya. Ya, ini hasilnya seperti ini. Nah, hasil uji cobanya Bapak Ibu, jadi yang ada di prototipe ini, ya. Jadi standarnya kokpit itu kurang dari 0,4 ms per cm, ya. Jadi pengukurannya dengan esimeter substrat, ya. Kemudian setelah dilakukan dengan menggunakan prototipe yang pertama dari ADMI, itu hasilnya 0,24, ya. Berarti di sini menunjukkan kurang dari 0,4, berarti memenuhi. Kemudian uji coba di SMK Hamunadi itu juga 0,21. Kemudian juga dicoba dengan kokpit bekas, ya, yang telah dipakai di SMK Hamunadi, itu juga nilainya masih di bawah 0,4, yaitu 0,34. Kemudian dengan mesin press tadi itu hasilnya lebih rendah lagi Bapak Ibu. Ternyata yang dihasilkan yaitu 0,12 milisecond per. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa proses yang kami lakukan dengan prototipe maupun yang mesin press tadi itu telah memenuhi standar, ya, telah memenuhi standar yang dibutuhkan, yaitu kurang dari 0,4. Nah, dari hasil ini Bapak Ibu, kemudian kami memberanikan diri untuk mengembangkan lagi. Jadi konsep mesin yang kami kembangkan seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, bahwa media tanam itu harus memenuhi layak fisika, layak kimia, dan layak biologi. Nah, jadi inputnya Bapak Ibu untuk mesin yang ada ini itu dapat dari kokpit yang belum pernah digunakan, ya, atau belum diolah, dan kokpit yang sudah pernah dipakai. Jadi kokpit kemudian sudah dipakai, kemudian panen, kemudian dipakai lagi. Bisa keduanya. Dan konsep mesinnya seperti ini. Konsep mesinnya ini yang dari sebelah kiri, kemudian ini dari sebelah kanan. Nah, namun mohon maaf Bapak Ibu, untuk target awal jika kami menyusun ini, mendesain ini, jadi memang mesin ini targetnya itu untuk membantu UMKM, ya Bu, Bapak Ibu. Jadi untuk kapasitas memang ini didesain untuk UMKM. Jadi misalkan nanti untuk skala besar ini masih perlu pengembangan lagi untuk peningkatan kapasitas. Jadi untuk mesin ini secara titik masih untuk UMKM. Jadi unit yang kami buat Bapak Ibu, di sini ada unit hopper, ya. Jadi pertama kali ketika kokpit yang dipakai, sebelum ada kokpit yang second atau yang pernah digunakan, itu
tidak menggunakan unit pengaya ini Bapak Ibu. Jadi langsung dipakai. Kemudian dalam perkembangan ternyata ada kondisi di mana beberapa tempat itu masih memanfaatkan kokopit yang sudah dipakai ya, itu agar bisa dipakai lagi. Maka di sini ternyata untuk kokopit yang sudah pernah digunakan itu ada beberapa akar yang menyatu seperti itu. Maka di sini ada tambahan unit pengaya. Kemudian ada unit screw conveyor ini. Kemudian yang terakhir yaitu unit press. Jadi konsepnya di sini Bapak Ibu untuk unit pengayak dan hopper ini itu untuk mengejar proses di layak fisika. Kemudian untuk layak biologi, jadi kokopit ini nanti ditransfer ke mesin press ini, di mana di sini nanti akan ada pemrosesan secara biologis. Kemudian yang terakhir di sini untuk mengejar layak kimia. Nah, dari perhitungan Bapak Ibu yang ada saat ini, ya, jadi untuk 1 menit mesin ini itu bisa menghasilkan 4 liter, kemudian 1 jam itu 240 liter, kemudian 1 hari dengan asumsi 8 jam itu 1920 liter, 1 karung itu 24 liter, ya, 1 hari itu berarti bisa kurang lebih 80 karung. Kemudian 1 polybag 8 liter dan 80 karung itu kurang lebih 320 polybag. Nah, jadi atau dengan kata lain 1 hari itu bisa 320 polybag. Jadi dengan asumsi ini 1 greenhouse yang dengan ukuran 600 polybag itu bisa diproses dalam 2 hari. Ini untuk kapasitas 4 liter. Jadi sebelum diseminasi ini Bapak Ibu, kami melakukan mencoba untuk uji coba peningkatan proses. Ketika 4 liter ini memang sudah aman. Kemudian 2 hari kemarin kami mencoba misalkan jadi 8 liter itu seperti apa. Ternyata dengan mesin press yang ada itu untuk 8 liter masih belum bisa. Jadi nanti kami akan coba untuk perlahan-lahan kembangkan lagi, akan uji coba misalkan nanti 7 liter atau 6 liter atau 5 liter itu apakah mampu atau tidak. Tetapi kami telah mencoba beberapa hari Bapak Ibu untuk 4 liter ini itu sudah siap, artinya sudah stabil. Jadi yang kami sampaikan saat ini memang uji coba yang sudah stabil di mana 1 menit itu 4 liter. Bagaimana untuk dayanya Bapak Ibu? Untuk daya mesin ini 5,3 kW. Kemudian dengan asumsi 1 kW-nya 1.400, 1 hari itu sekitar 60.000. Dengan 1 bulan dengan asumsi 30 hari itu 1.280.000. Dan untuk konsep ini Bapak Ibu dengan pertemuan diseminasi ini saya kira nanti kami mohon masukan lagi Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kami ada kekurangan untuk penyempurnaan mesin ini ya. Karena sekali lagi seperti yang kami sampaikan di sambutan tadi bahwa kami itu bidangnya sebenarnya manufaktur ya, dan ini mesin pertanian yang pertama kami proses, kami kembangkan. Jadi menjadi tantangan tersendiri ketika kami untuk mengembangkan mesin ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kami akan coba tampilkan untuk video mesin yang dimana tadi pagi sudah diuji coba dan tadi Pak Ardi dan Bu Ratri juga sudah melihat mesinnya. Sementara ini Bapak Ibu untuk kokopit itu nanti akan masuk ke unit pengayak ini terlebih dahulu. Nah ternyata dalam ini memang perlu pengembangan lagi Bapak Ibu. Ya. Nanti untuk
pengembangannya Bapak Ibu, nanti untuk kokopit nanti ada proses conveyor lagi ya, unit conveyor lagi, sehingga nanti operator itu tidak harus memasukkan kokopit dari unit conveyor ini ya. Ini yang di video ini contoh mesin yang untuk kokopit yang baru, jadi belum dipakai. Nah, kemudian di sini ada pemrosesan secara kimia. Ya, jadi kokopit yang melewati screw conveyor ini Bapak Ibu itu ada penyemprotan dengan H2O2 dan kalsium nitrat. Kemudian setelah masuk di unit press ini, kokopitnya dipres ya. Nanti akan ada pemisahan antara cair dengan air dengan kokopit yang dipakai. Nah, ini contoh kokopit yang telah jadi. Untuk airnya terpisah di sini. Ini tempat H2O2 dan CaO2. Nah, ini Bapak Ibu gambaran untuk proses mesinnya. Kemudian setelah selesai ini Bapak Ibu, kemudian kami ukur hasilnya ini. Ini 0,0. Sebelumnya ini Bapak Ibu di 1,06, jadi 1,06, kemudian diproses mesin jadinya 0,6. Ya, kokopit baru. Dan sebelumnya kami juga pernah mencoba, tadi belum mencoba untuk yang keras. Untuk yang tapi sebelumnya itu pernah mencoba, sudah dicoba untuk yang keras, hasilnya itu di bawah 0,4. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk hasil pengembangan teknologi kami. Jadi dari awal tujuan kami yaitu untuk kami mendapatkan tugas untuk membantu permasalahan yang ada di dalam pertanian, khususnya untuk media tanam kokopit ya. Jadi sekali lagi apabila ada pertanyaan ataupun masukan, kami sangat mohon masukannya ya, untuk menyempurnakan proses pemeriksaan di tempatnya. Demikian Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Mas. Baik, terima kasih Pak Tri. Kita beri plus dulu untuk Pak Trihananto. Luar biasa sekali tadi pemaparan untuk teknologi pengolahan media tanamnya Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya kita akan kembali lagi bersama dengan Pak Ardi dan juga Pak Tri, sehingga nanti Bapak Ibu kalau misal ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada saran masukan bisa disampaikan pada sesi kali ini. Monggo kami persilakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau mungkin saran masukan. Monggo Ibu.
Selamat siang. Terima kasih atas pemaparannya dan menjelaskan. Cuman ada beberapa yang saya ingin klarifikasi sebelumnya dan yang mau saya tanyakan juga. Satu mengenai definisi UMKM tadi. Jadi apakah tadi yang di-present itu adalah yang dimaksud dengan UMKM? Itu itu pertanyaan atau klarifikasi yang saya butuhkan. Kemudian yang kedua, untuk mesin ini berarti belum dicoba untuk yang kokopit kas ya itu. Lalu yang ketiga pertanyaannya adalah untuk produksi mesin ini sendiri, apakah ini udah siap untuk dijual? Kalau udah siap atau by order, itu pengerjaannya berapa lama dan biayanya berapa? Kita tampung dulu Pak Tri atau mau langsung dijawab saja? Oh iya, monggo. Ibu. Kami ini ya, dalam perjalanan waktu itu kami baru memahami ya, ternyata itu ada dari skala industri rumahan sampai yang besar ya. Nah, UMKM tadi yang kami sampaikan itu asumsinya mesin ini bisa digunakan untuk rumahan. Jadi misalkan tidak terlalu besar. Jadi daya yang tidak terlalu besar itu bisa menggunakan mesin ini. Jadi skalanya sebenarnya bisa kecil sampai besar untuk industri besar. Cuman untuk yang industri besar kalau karena kapasitasnya tinggi Bu, untuk kapasitasnya harus dinaikkan seperti itu. Nah, karena di tempat kami hasil pengujiannya itu baru seperti tadi. Jadi satu dengan 600 polybag itu kurang lebih 2. Kemudian untuk uji coba kokopit ya bekas itu ya. Jadi kokopit besar sudah pernah kami lakukan Bu, cuman tidak tadi pagi. Jadi tadi pagi karena keterbatasan waktu, setelah uji coba yang pertama kami langsung ke tempat ini Bu. Tapi kami pernah melakukan uji coba untuk kokopit bekas. Tapi nanti setelah ini juga akan misalkan berkenan untuk melihat mesinnya, nanti akan diuji coba lagi Bu. Tapi secara prinsip sebelumnya gimana? Oh, iya. Jadi sebelumnya sudah kami uji coba Bu untuk yang kokopit besar dan hasilnya itu di bawah 0,. Nah, untuk mesin ini Bu, untuk harga mohon maaf, kami sudah ada perkiraan biaya, cuman kalau di tempat kami di Politeknik itu untuk penjualan itu kami harus konfirmasi ke unit bisnis kami Bu. Jadi kami ada perkiraan tapi kami belum berani menyampaikan karena untuk penentuan harga itu ada di unit finance Bu. Demikian Bu. Terima kasih. Begitu Ibu, atau ada yang mau ditambahkan lagi? Monggo. Satu pertanyaan lagi. Ya. Jadi kokopit bekasnya itu berapa kali bekas bisa dipakai untuk alat ini tuh bisa menekan atau menghilangkan? Ya. Karena yang saya tahu kayaknya kan baru sekali. Ya. Nah, jadi kalau apakah bisa dicoba juga dengan pakai 2 kali atau kalau misalnya satu tentunya perlu diteliti, kalau misalnya hasilnya bagaimana untuk memaksimalkan. Ya. Baik Bu. Yang kami pernah dicoba itu kokopit yang pernah sekali tanam Bu, kemudian yang 2 kali tanam. Jadi kalau yang 3 kali tanam belum kami coba. Kemudian definisi kami itu memenuhi, baru kami cek
dengan EC meter itu Bu, kalau nilainya itu di bawah 0,4, ya 2 kali tanam, ya nilainya masih 0,4. Kemudian besok Bu, itu kami akan uji tes lagi, tapi tidak dengan EC meter, tapi di lab di Segler Surabaya. Nanti hasilnya 1 minggu baru bisa keluar. Seperti itu. Demikian Bu. Mari Bapak Ibu yang lain apabila ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak. Izin izin tanya ya. Mengenai sieving mesin yang pakai vibrator tadi, apakah sudah cukup efektif dengan yang seperti itu? Saya lihat butiran-butiran yang besar ada sebab jatuh. Yang kedua, bagaimana mengenai dosing H2O2 dan kalsium nitratnya, sistem dosingnya. Yang ketiga, selain dari sistem press screw seperti itu, apa ada model lain yang mungkin press giling yang model ada conveyornya, mungkin bisa dipertimbangkan masukan. Kira-kira demikian. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang bagus Pak. Jadi yang pertama di unit pengayak tadi ya Pak ya. Jadi ketika kami mendesain Pak, itu kami melihat beberapa kokpit yang ada Pak. Kemudian kami pertama untuk kokpit yang belum pernah dipakai itu malah kami tidak menggunakan pengayak. Dan ketika diproses kemudian diuji itu sudah. Namun ketika ada dalam perjalanan ternyata itu kokpit yang bekas itu ada kalanya dipakai lagi. Nah ternyata itu kalau itu langsung dipakai, langsung dimasukkan di unit hoover, itu akan unit hoovernya akan mengalami kemacetan Pak. Kami gunakan unit pengayak. Dan memang unit pengayak ini kami menggunakan yang kecil Pak, mesh yang kecil. Tapi tadi ada masukan dari Bu dan Pak Adi itu malah masih kekecilan Pak. Jadi itu besar, masih perlu dilakukan pengayak mesh yang besar. Nah tadi butiran-butiran yang besar tadi Pak itu kalau yang dengan konsep mesin sekarang itu terbuang keluar. Jadi yang masuk di unit hoover itu yang kurang sesuai. Nah kemudian tadi ada masukan juga sebenarnya yang menggumpal itu kan ada yang ada kalanya tidak ada akarnya. Nah itu sebenarnya bisa dicari terlebih dahulu. Jadi ada baiknya ada penambahan benda. Kemudian untuk dosing Pak, kalau saat ini untuk memasukkan cairan itu kami masih konvensional Pak. Kemudian nanti dari tabung tadi, jerigen tadi itu dipakai di motor pompa. Jadi sementara masih. Kemudian untuk press screw Pak, konsep yang pertama kali lakukan itu sebenarnya kami menggunakan press hidrolik gitu. Cuman setelah dihitung untuk target skala kecil itu nanti ketemu listriknya itu jadi besar, maka kemudian tidak kami pilih. Dan biaya untuk motor pompa hidrolik dan silinder hidroliknya itu juga besar. Jadi untuk itu tidak. Demikian Pak. Baik Pak Budi, kalau untuk masalah yang dosing tadi, kalau dari sisi kami agronomisnya itu yang kami tekankan untuk mempertahankan konsentrasi, karena hidrogen peroksida memiliki daya bunuh, kemampuan dia mengoksidasi itu kalau di substrat itu di angka 50 ml per 1000 liter. Jadi konsentrasi itu yang tetap dipakai, dan juga kalsium nitrat itu menggunakan 7 gram per liter, itu yang paling memiliki efek besar menendang keluar sodium itu tadi ada di angka itu. Nah, ketika diinjek atau dispray di sistem itu teman-teman yang mesin itu kemudian mungkin mentera
Jadi pemakaian air yang ada di situ sampai di angka itu tadi setengahnya Pak. Jadi ibaratnya kalau 1 liter kokopit hanya menggunakan setengah liter air gitu. Dan air itu sudah merupakan campuran dari hidrogen peroksida dan juga kalsium nitrat. Mungkin begitu Pak Budi. Demikian Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang hendak ditambahkan? Ya. Terima kasih untuk waktunya. Kalau saya yang terbiasa di lapangan, tadi kan diketemukan mesin macet karena masih adanya perakaran yang menempel di kokpit. Nah, kalau yang di lapangan yang diketemukan kalau kokpit baru, seringkali kita temukan juga masih banyaknya serat fiber. Nah, serat fiber yang ada di sini, apakah itu juga tidak akan mengakibatkan macetnya mesin ataupun kefatalan yang lebih parah lagi kan terjadinya kerusakan karena dia lebih keras. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Pak. Untuk uji coba yang kami lakukan untuk serat fiber belum kami temukan Pak. Ya, jadi kami belum menemukan kokpit yang kondisinya di dalamnya itu ada serat fiber. Tapi ternyata bisa ini ya, bisa terjadi seperti itu ya Pak. Ya. Nah, untuk misalkan terjadi kemacetan Pak, jadi di mesin ini sudah ada beberapa sudah kami desain untuk unit itu bisa ini Pak, di maintenance secara mudah. Jadi ada beberapa bagian yang bisa dibuka oleh operator yang tidak harus menggunakan skill yang tinggi Pak, untuk dibuka untuk pembersihan Pak. Ya, untuk sementara yang kami lakukan. Terima kasih Pak masukannya. Baik, selamat siang. Di sini saya mau menanggapi mengenai line produksi tadi Pak, yang dari kokpit baru hingga jadi kokpit siap pakai. Sebenarnya kan dengan adanya mesin ini, kalau kita yang di lapangan itu sangat membantu sekali. Misalkan nanti memang mesin ini benar-benar di launching gitu. Karena kan rantai persiapan produksi di kokpit itu panjang sekali Pak. Dan mungkin yang saya amati itu semisal ke depan nanti masih ada evaluasi di mesin ini, mungkin kalau kita yang di lapangan itu bisa request itu kalau bisa langsung masuk ke polybag. Kalau tadi kan masih curah. Nah, mungkin konsepnya itu sama seperti mesin untuk pembuatan backlog jamur tiram. Itu kan mereka langsung masuk ke masuk plastik. Jadi kita itu tinggal nata aja. Kalau yang saya amati tadi kan itu kita masih membutuhkan SDM lagi. Dan ngadai kokpit ke polybag itu kan perlu waktu juga. Jadi kalau kita yang di lapangan itu gimana caranya memangkas rantai proses produksi tadi. Mungkin seperti itu sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Betul sekali Pak. Nanti untuk pengembangan selanjutnya nanti ada semacam pengarah itu Pak. Jadi dari output mesin itu bisa langsung masuk ke kokpit atau ke polybag. Kemudian pengembangan yang lain itu rencananya nanti untuk pengembangan toko blok Pak. Jadi yang kokpit yang sudah jadi nanti di press kemudian dijual dalam blok Pak. Terima kasih Pak masuk. Baik, terima kasih Pak Tri dan Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mungkin apakah ada lagi tambahan dari Bapak Ibu terkait dengan pemrosesan atau mungkin dengan teknologi pengolahannya? Kami persilakan, nanti bisa diajukan ke Pak Tri atau Pak Ardi yang ada di depan ini. Monggo. Oh ya. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pak, sedikit saran, boleh lihat spesifikasi mesinnya tadi Pak. Kebetulan saya juga petani tapi juga basicnya mesin Pak. Yang di KWH-nya saja Pak. Nah, jadi kalau menurut saya ya Pak, untuk UMKM kelas kita bilang pendapatan di bawah untuk per bulannya di bawah 10 juta untuk mengangkat mesin segini, listriknya berat Pak bagi saya Pak. Kita perlu untuk operasional kebun aja sudah memakan listrik
kita bilang 3.300. Belum nanti ketambahan untuk mesin ini 5.300. Nah, apakah bisa dari tim admin dan teman-teman membuat mesin yang kita bilang wattnya tidak memberatkan dari UMKM, jadi bisa diakalin dinamonya mungkin lebih kecil, dipakaikan inverter atau apa-apa yang jadinya tetap bisa menghasilkan hasil kokopit dengan EC seperti itu, dan hasilnya lebih banyak sih Pak. Kalau kita sih pinginnya kita keluar uang sedikit tapi hasil yang melimpah. Iya. Gitu Pak. Kalau boleh tahu Pak, mohon maaf, untuk biaya listrik kalau yang sekarang di lapangan itu berapa? Satu juta. Satu juta. Baik Pak, terima kasih masukannya. Nanti kami coba diskusikan nanti lagi Pak untuk penekanan biaya. Jadi ini kalau untuk skala industri kecil atau rumahan memang ini ya saya katakan berat. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Apakah ada yang tidak ditanyakan lagi? Ari? Ya, selamat siang, Pak. Masukkan lagi, Pak. Apakah ada ke depannya untuk membuat polybag tapi yang kecil? Tadi disampaikan oleh Bapak ini, itu kan kokopit itu masuk ke polybag. Nah, karena saya bermainnya di sayuran, Pak. Jadi, apakah bisa membuat polybag seukuran netpot? Nah, itu buat masukan saja. Seukuran netpot, Pak. Nah, jadi gini Pak, permasalahan kita itu adalah netpot yang terdegradasi. Jadi 2 tahun sekali kita harus ganti netpot. Dan itu lumayan berat juga kalau kita harus mengganti setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali. Nah, di satu sisi kita juga harus mencuci netpot juga. Nah, kalau misalnya itu bisa dikembangkan lagi menjadi seperti ini ya Pak, polybag tapi dari kertas teh, polybag tapi seperti kertas teh, sehingga kita bisa pakai sekali pakai sekali buang, langsung kalian dibuang gitu. Iya. Nah, nah itu yang saya mau sampaikan juga tadi ke mau Pak Ardi. Baik, terima kasih sebelumnya. Berarti jawabannya ada di tempat. Jadi kalau dari si proses manufaktur Pak bisa Pak, bisa didesain untuk seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi tambahan dari Bapak Ibu sekalian? Kang bersilahkan kalau ada pertanyaan lagi atau masukan untuk Pak Tri atau mungkin kepada Pak Ardi. Yang kemudian karena di Bali itu kokopit susah, kalau sabut kelapa banyak ambil dari negara begitu, dibawa ke Tabanan. Nah, mereka invest mesin pengolah kokopitnya.
bisa menjadi line produksi yang sama terintegrasi dengan mesin ini, tinggal corong outputnya dimasukkan ke inputnya mesin. Jadi memang didesain seperti itu untuk memperlengkapi mesin pencacah chopper dari kokopitnya yang awal dari sabut kelapa mentah ya. Begitu. Mohon maaf Pak, mungkin kami butuh masukan ini terkait biaya mesin ini. Untuk biaya ini kan memang kami dari LPDP ya, total biaya ini Pak itu karena ini riset ya Pak, riset itu karena tidak langsung jadi ya, tidak langsung butuh ini kami berpakat itu kemarin kami mengeluarkan biaya sekitar 30. Kalau untuk skala rumah itu kalau di angka berapa maksudnya untuk menyesuaikan desain kami? Berapa? Kapasitas tadi kan itu untuk 2 hari untuk satu greenhouse yang ukuran 600 polybag. Berarti kan kalau greenhouse-nya lebih tinggi bisa jadi seminggu untuk membridging ini semua. Cuma dari kapasitas pembiayaan yang ada di greenhouse itu kan juga kita ini kan pengen mengalihkan SDM menjadi alat. Harusnya ini tidak menjadi lebih mahal daripada kita pakai SDM seperti itu. Jadi kalau angkanya sampai 300 atau mungkin 200 ke atas itu bagi kita terlalu mahal. Jadi kalau bisa ya angka di bawah itu malah syukur-syukur lebih murah lagi, itu lebih bagus. Ya, terima kasih. Karena kemarin ini biaya riset ya, karena ini mesinnya kan tidak hanya satu sebenarnya. Ada beberapa proses dan beberapa itu Mungkin Pak, itu kan Gimana? tadi saya lihat di sana ada satu kemungkinan ada penambahan conveyor biar tidak ada personil yang harus nuang gitu, yaitu conveyor yang diambil kan tidak harus stainless, jadi barang-barang murahan mungkin bisa dibuat. Nah itu sekalian dihitung aja, jadi non non biaya pemerintah materialnya berapa dan lain sebagainya atau berapa maksudnya bisa ketemu harga. Matur nuwun. Soalnya kalau 350 mungkin bagi beberapa teman pekebun di sini pilih bangun satu dia lagi Pak. Itu udah jadi luasan 470 meter full system Pak. Nah itu. Baik, ada lagi yang hendak memberikan masukan dari Bapak Ibu? Kami persilahkan kalau ada masukan, saran, atau mungkin tambahan pertanyaan lagi. Kami persilahkan. Budi, izin Pak, nanya berapa kira-kira pas untuk bisa diserap dari riset ini. Mungkin kalau model itu beberapa hari efeknya bisa terlalu tinggi masing-masing. Tapi kalau bisnis modelnya berbeda di rantai investasi produsen produsen jika mungkin ada produknya bisa rendah punya quality yang seperti itu ya, terkontrol dan dapat tiap hari bisa lebih reliable itu boleh. Ini ada saja pemikiran di Bapak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf sekali. Jadi harga itu itu karena di konten itu ada produk itu juga
pembuatan mesin itu juga sekali beberapa sistem, dan tentunya kalau sudah mengetahui konsep mesinnya dan proses ini, jadinya bisa. Terima kasih sekali Pak. Pak, menyambung dari Bapak tadi, apakah bisnis modelnya ada rencana untuk menjual kokopitnya saja, Pak? Nah itu saya ngerti. Jadi kokopit ready to use ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kita bisa hitung-hitungan sendiri, Pak. Mungkin karena investasinya mungkin terlalu besar, apa gitu juga, Pak. Ya, Rencana ada seperti itu Pak. Nah. Jadi konsepnya Koko Blok gitu Pak ya. Terima kasih sekali Pak masukannya Pak. Oke, jadi sebenarnya itu peluang Pak. Maksudnya peluang seperti apa? Karena tetangga kita Malaysia itu ya Cameron Highland contoh 80% sampai 90% kokopit mereka itu dari Bangladesh dan Sri Lanka. Jadi ada dua negara itu yang jauh-jauh ngekspor kokopit ke Malaysia. Kenapa? Orang Cameron Highland nggak mau nyuci Pak. Jadi mereka maunya pakai. Nah di Indonesia yang kemudian beli kokopit dari Malaysia itu ada satu kebun Station Farm di Samarinda, di Belimau. Jadi dia belinya kokopit tidak dari Jawa, karena dari Jawa harus ngolah dulu. Dia belinya justru dari Malaysia, yang barang sementara Malaysia sendiri impor dari Bangladesh dan Sri Lanka itu. Jadi peluangnya cukup gede. Artinya ke depan memang dalam konsep pertanian modern itu tidak semua dilakukan oleh farm itu sendiri. Jadi kalau kita melihat pertanian di Eropa itu meskipun sama-sama greenhouse horticulture, soilless, tapi mereka punya bidang masing-masing. Di Eropa jarang yang mau nyemai Pak. Jadi ada tukang semainya sendiri. Nanti datang sudah berupa tomat tumbuh di rockwool yang bentuknya blok kotak itu. Begitu. Jadi ada tukang semainya. Nah, kalau semua ekosistem ini nanti sudah jalan, enak, benar. Terus kemudian nutrisi juga nggak datang ke kebun berkarung-karung begitu. Jadi mereka distribusi nutrisi pakai tangki. Jadi kalsium nitrat nanti tinggal dimasukkan ke pile sendiri, punya tandon tersendiri. Jadi karena ekosistem industrinya sudah jalan. Nah ini Indonesia itu masih dalam fase merintis lagi Pak, tapi malah jadi peluang. Karena peluang ekspornya pun ada. Kan kita ke Malaysia dengan Bangladesh ke Malaysia, Sri Lanka ke Malaysia kan deketan kita. Gitu. Begitu Bapak, mungkin ya bisa disampaikan. Apakah ada tambahan lagi Bapak Ibu? Apakah masih ada mungkin yang tidak ditanyakan dari Bapak Ibu untuk pemrosesannya atau mungkin teknologi pengolahan dari kokopit ini sehingga siap digunakan sebagai media tanam? Adakah lagi? Atau kita cukupkan dulu untuk tanya jawabnya gitu? Nanti kalau misal ada tambahan lagi bisa langsung menghubungi ke bapak-bapak expertnya yang ada di depan ini sehingga bisa dapatkan informasi yang lebih lanjut. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kegiatan kita di pagi hingga siang hari ini. Mungkin selanjutnya supaya ada kenang-kenangan kita bisa foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Nanti kita akan foto di depan sini bersama dengan pembicara. Nanti kita bisa atur terlebih dahulu. Mohon bantuannya Mas Miski untuk mengatur kegiatan swafoto kita. Mohon bantuan juga dari teman-teman yang lain. Mari Bapak Ibu bisa maju ke depan. Monggo Pak Ardi, Pak Tri bisa memposisikan diri di tengah nanti supaya nanti Bapak Ibu peserta bisa berposisi di samping-sampingnya. Kami persilahkan. Monggo Bapak. Posisi bagaimana Mas Miski? Agak merapat Bapak Ibu. Mungkin bisa agak miring posisinya supaya nanti semuanya bisa masuk.
Sampai ini Mas Miski bisa merapat lagi mungkin Bapak, monggo. Oh iya, oh agak duduk di depan sini. Mungkin mas-masnya yang muda-muda ini ya, sini masih cocok ini kalau nanti agak di depan ya. Lagi nih bisa diberi aba-aba. Ya bebas ini Bapak Ibu, monggo biar lebih berwarna. Cukup nggih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, selesai sudah untuk acara kegiatan kita yang ada di Seoul Technopark ini. Selanjutnya kita bisa makan siang bersama terlebih dahulu Bapak Ibu, nggih. Nanti bisa dan kemudian setelah makan siang nanti Bapak Ibu yang ingin melihat proses untuk trial mesinnya seperti apa di Politeknik Admi juga bisa langsung ke Politeknik Admi untuk melihat trial mesinnya, nggih. Bagi yang mengendaki nanti akan bersama-sama juga dengan Pak Tri, dengan Pak Ardi, dan Bapak Ibu yang lainnya. Monggo nanti kalau mau melihat proses trial mesin yang ada di Admi. Untuk rekan panitia, kami mohon bantuannya untuk membagikan santap siang kita di hari ini.